Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Siti Soima di channel saya Pawon Soimut. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan sharing Pawon Soimut. Halo, assalamualaikum. Kembali dengan saya di Pawon Soimut. Hari ini saya mau belajar atau mau bikin kue yang ini adalah kesukaan nyonya saya. Yang ini adalah makanan dari khasnya Cina. Di sini waktu saya pertama kali juga saya makannya ada di Cina sana. Kemudian waktu balik ke Hong Kong, itu diajarin bagaimana masaknya. Dan di sini bahannya sebenarnya simpel saja. Dan di sini ada sekitar 1 mangkok kecil, mangkok nasi yang biasa orang Cina makan gitu, daging sapi, dan ini ada dicampurnya sedikit merica bubuk sama minyak wijen. Dan kemudian di mangkok yang tengah itu adalah mujau atau seperti kayak cacoy gitu ya, tapi udah di rendam gitu agak masam-masam begitu. Dan di mangkok itu ada daun bawang yang udah diiris-iris. Kemudian yang di mangkok satunya lagi itu warna agak hitam itu adalah lobak yang sudah dikeringkan. Nah, kemudian nanti semuanya diaduk-aduk jadi satu ya, Mom. Tapi sebelumnya saya memulai, saya mengucapkan dulu terima kasih yang sudah mau menonton, dan selamat datang juga yang baru datang. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe ya, biar nanti ada notif yang baru video selanjutnya dari saya. Nah, kemudian daging sama lobak putih yang sudah dikeringkan itu dicacah lembut, nanti dijadikan satu sama daging. Kemudian ini cacoynya yang agak warna hitam itu sudah dilembutkan sekali, yang tadinya direndam semalaman dulu, terus dicuci bersih dan diperas lalu dihaluskan. Nah, setelah itu nanti kita akan aduk-aduk ya, diaduknya merata. Dan di bumbunya tadi sudah minyak wijen, merica, sama tadi bumbu di awal itu ada minyak wijen sama merica bubuk sedikit saja. Nah, kemudian dari semua bahan tadi sudah kita aduk rata kecuali daun bawang. Nah, setelah itu nanti kita aduk rata dan benar-benar sudah merata, kita akan berikan dan kita akan masukkan daun bawang setengahnya dulu. Setelah itu kemudian kita akan campur lagi, Mom. Kemudian kita tambahin lagi minyak wijen, kita aduk rata hingga betul-betul merata. Setelah itu nanti kita akan ambil lagi yaitu kecap asin. Di sini kecap asin juga harus ya, Mom, ya. Kita nggak pakai garam, tapi kita membutuhnya adalah kecap asin. Kita masukkan dulu nanti kecap asinnya, bener-bener yang pokoknya secukupnya gitu ya, karena kita nggak pakai garam. Lalu aduk rata kembali. Halo, Mom, kita lanjut ke bagian tepungnya. Kita bagian adonannya kita akan siapkan. Di sini saya ada 4 mangkok nasi tepung terigu. Kemudian raginya saya memakai 11 gram atau 1 bungkus ragi itu. Terus ini airnya saya memakai 300 ml air panas ya, Mom, ya. Di sini saya masukkan secara pelan-pelan dan bertahap gitu sambil diaduk-aduknya airnya. Kemudian diaduk sampai rata. Dan setelah itu masukkan minyak goreng. Minyak gorengnya ini saya memakai 60 ml minyak goreng. Kemudian diaduk kembali hingga merata gitu ya, Mom, ya. Lalu karena ini adonannya
airnya belum cukup, dan tadi juga saya nggak memasukkan semuanya, jadi saya masih ada sisa. Kemudian nanti saya juga akan masukkan kembali sisa airnya. Namun sekarang saya coba dulu aduk-aduk dulu ya Mom, kiranya adonan apakah sudah cukup air apa belum. Karena belum, jadi sisanya tadi yang belum saya masukkan semua, sekarang saya masukkan semua. Dan setelah itu nanti kita aduk kembali hingga benar-benar adonannya itu kalis ya Mom ya. Kita aduk sampai kalis, dan ini sekarang sudah mulai kalis, dan akan saya tambahkan sedikit minyak biar nanti adonannya licin gitu ya Mom ya. Kemudian saya akan pindah ke tempat bagian yang lebih besar, dan di sini saya tambahin lagi sedikit saja minyak, terus kita bulat-bulatkan, lalu kita ambil plastik wrap itu Mom buat nutupinya, dan setelah itu nanti kita akan simpan di tempat yang hangat gitu sekitar 1 jam atau 2 jam pun boleh hingga mengembang. Halo Mom, ini sekarang adonannya sudah mengembang ya, dan akan saya kasih sedikit minyak, terus dikempeskan lagi, diaduk-aduk rata. Kemudian di tempat cetakan atau yang kita nanti mau cetak, kasih sedikit tepung dan minyak, kemudian kita guling memanjang. Kita akan nanti bagi dua ya Mom ya, itu nah sekitar itu, saya lupa jadinya berapa, cuman akhirnya saya cuman belah jadi dua, terus saya timbang sekitar, lanjut ya Mom, saya timbang yaitu satu adonannya itu sekitar 40 gram, dan di sini sekarang saya bagi semuanya adalah 40 gram. Kemudian saya bulat-bulatkan dulu, tata rapi di loyang atau di cetakan manapun boleh, terus sambil kita bulat-bulatkan, kemudian nanti saya akan oleskan lagi minyak di atasnya. Semua adonan diolesi minyak biar nanti tidak mengering gitu ya Mom ya. Terus kemudian semuanya sudah diolesin, lalu saya akan mengambil lagi plastik wrap gitu nanti buat nutupin adonannya, biar nanti sambil mengembang, sambil adonannya tidak mengering. Jadi waktu nanti diadonin sama dagingnya, adonannya tidak kering gitu, jadi tetap lembut dan gampang dicetak gitu ya Mom ya. Jadi setelah itu nanti kita ini bisa diamkan ya sekitar 15 menit atau 20 menit gitu ya Mom ya, baru kita gilingkan dan kasih kita daging. Halo Mom, kita sambil satu adonan lalu kita giling-giling tipis, kemudian nanti kita masukkan daging yang tadi kita sudah bumbuin, kita gepengkan gitu, terus kita lipat sambil tekan-tekan, lalu lipat lagi, terus lagi ditekan-tekan gitu sampai adonannya nanti habis ya Mom. Begitu cara bikinnya. Lanjut ya Mom, itu bagaimana cara untuk mengisinya dagingnya gitu ya Mom. Ada yang dilipat, ada yang langsung giling terus kasih di atasnya gitu. Setelah itu nanti kita taruh dagingnya, kemudian nanti di atasnya juga ditaburin tambahan yaitu wijen. Nanti setengah bagian adonan itu nanti saya bikin pedas, yang setengah bagian saya nggak bikin pedas, dan ini sekarang saya hanya taburin wijen saja. Nanti sesi terakhir saya akan membuatnya tapi ditambahin cabai bubuk gitu ya Mom. Dan di situ sampingnya saya sudah panaskan teflon yang sudah saya olesin minyak, kemudian saya akan panggang setengah matang saja nanti Mom. Tadi kan kita sudah panggang sampai setengah matang. Sebenarnya kalau sudah setengah matang langsung ditaruh di freezer juga bisa, tapi karena ini majikan saya mau makan, jadi saya open dulu, tambah lagi sekitar 5 menit. Dan ini dia hasilnya Mom, setelah tadi kita panggang selama 5 menit dalam suhu 200 derajat. Nah ini sudah siap makan ya Mom ya. Ini ada yang rasanya pedas, ada yang rasanya gurih, karena ini pokoknya benar-benar kriuk banget Mom.
Enak banget, boleh dicoba. Dan ini adalah makanan atau roti khasnya orang Cina, Mom. Selamat mencoba ya, Mom ya. Dan terima kasih sudah like, komen, subscribe-nya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Sampai jumpa. Bye bye.